Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatay Mubarak. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan hasil dari episode sebelumnya. Nah, yang mana di dalam pembahasan kali ini tentang pengetahuan menu karya Plato. Yang mana di dalam dunia kelima pengetahuan dan ingatan dalam dialog menu karya Plato mengemukakan konsep bahwa semua pengetahuan sejati sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang diingat anamnesis. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, anamnesis itu merupakan teori Plato yang menjelaskan bahwa belajar adalah proses mengingat kembali pengetahuan yang telah diketahui oleh jiwa sebelum memasuki tubuh fisik. Nah, jadi dengan adanya demikian, jadi apa yang kita anggap sebagai penemuan atau pembelajaran baru sebenarnya adalah proses mengingat kembali pengetahuan yang sudah ada di dalam jiwa kita. Maka dari itu kita harus memperbanyak belajar diri kita terlebih dahulu agar belajar dari orang lain nanti akan mudah. Kita harus memikirkan pentingnya diri kita dulu, baru memikirkan pentingnya diri orang lain gitu. Nah, selanjutnya yaitu juga Plato ini meyakini bahwa jiwa manusia sudah mengenal ide-ide sebelum kelahiran dan mengingatnya selama hidup di dunia. Nah, jadi sebelum kita lahir, Allah itu telah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Sudah dirancang dengan bentuk yang sempurna, dengan adanya pikiran kita, akal kita itu sudah dirancang sebaik-baiknya itu. Ditaruh di mana pikiran kita, akal kita di mana, pikiran kita di mana, otak kita di mana. Kita sudah ditaruh semuanya itu di dalam satu tempat, mungkin agak sedikit berbeda. Nah, berbeda dengan binatang. Mungkin mereka tidak diberikan akal, sedangkan manusia diberikan akal. Dalam teorinya, Plato mengembangkan pemikiran tentang proses memperoleh pengetahuan dalam Theateus dan Meno. Nah, pastinya kalian bertanya nih, siapa sih Theateus dan Meno itu? Nah, Theateus ini bisa dibilang seseorang yang cerdas. Seseorang yang cerdas, pemuda yang cerdas. Dia itu mengajukan beberapa definisi tentang pengetahuan, termasuk pengetahuan sebagai persepsi. Nah, pengetahuan sebagai opini yang benar dan pengetahuan sebagai opini yang benar ditambah dengan penjelasan yang justifikasi gitu. Nah, dengan pertanyaan begitu, Socrates menentang setiap definisi yang sudah ditanyakan pada pemuda tersebut. Kenapa? Karena menunjukkan kelemahan dan kesulitan dalam mendefinisikan pengetahuan. Sedangkan Meno bertanya kepada Socrates tentang keojikan. Socrates menjawabnya dengan metode dialektika untuk menggali pertanyaan tersebut dan memperkenalkan konsep anamnesis. Nah, menurut teori anamnesis yang sudah saya lihat, mungkin jiwa manusia sudah mengenal semua pengetahuan sejati sebelum kelahirannya. Nah, jadi makanya itu mereka itu belajar mengikuti proses pengingat kembali pengetahuan ini. Untuk mendemonstrasikan konsep ini, Socrates melakukan percakapan dengan seorang budak kalau nggak salah, memandu budak tersebut melalui serangkaian pertanyaan yang akhirnya membuatnya menyadari konsep geometris akan kompleks. Ini dimasukkan untuk menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut sudah ada dalam jiwa budak, hanya perlu diingat kembali atau bisa kita bilang memurojaah kembali. Nah, dengan pertanyaan demikian, Theateus dan Meno Plato mengeksplorasi bagaimana pengetahuan diperoleh mendefinisikan sifat pengetahuan dan memperkenalkan konsep anamnesis sebagai cara untuk memahami proses belajar dan mengingat. Nah, begitu. Selanjutnya itu ada Plato. Ya, menurut Plato, pengetahuan dan keyakinan diikuti oleh penjelasan yang benar. Selanjutnya itu ada membedakan dari opini dan keyakinan tanpa dasar. Plato juga mengkritik seni dan demokrasi dalam republik, terutama dalam karya-karya lainnya dari karya-karya orang Yunani terdahulu, menganggap seni sebagai tiruan dan dunia material dan bersikap skeptis terhadap demokrasi. Jadi Plato ini mengkritik tentang seni dan demokrasi dalam republik, karya-karya lainnya dasar berupa kalasan demokrasi yang besar. Nah, dengan adanya kritik tersebut,
eh, para senian Plato menganggap seni sebagai tiruan mimesis. Ya memang iya sih, dari dunia material yang pada gilirannya menurut Plato ini seni itu tiruan dari dunia material, yang ada di gilirannya adalah tiruan dari dunia ide atau bentuk-bentuk yang lebih tinggi lah kita bilang dalam pandangannya. Ia membuat seni menjadi salinan dari salinan sehingga semakin jauh dari kebenaran yang mutlak. Dan juga Plato percaya bahwa dari seni tersebut, terutama di puisi dan di drama, dapat menipu indera dan manusia dan emosi manusia. Nah, memicu reaksi yang sangat emosional yang kuat yang tidak diselalui rasional. Menurutnya seni dapat mengabulkan penilaian yang rasional dan mengarahkan jiwa menjauh dari pengetahuan sejati. Nah, begitu juga dengan Plato mengkritik tentang pendidikan dan moralitas. Khawatir bahwa seni yang menggambarkan tindakan atau karakter buruk dapat mempengaruhi moralitas tersebut. Jadi, ini menjadi ancaman juga bagi para kaum muda masa itu. Ia juga berpendapat bahwa seni harus mendidik dan menginspirasi kebajikan. Berarti di dalam itu Plato itu mendidik agar para kaum muda masa itu tidak menginspirasi, harus mendidik dan menginspirasi kebajikan, bukan menampilkan perilaku yang buruk. Selanjutnya yaitu yang nomor 2 itu ada kritik tentang terhadap demokrasi kalau nggak salah. Nah, Plato juga skeptis terhadap demokrasi ini karena ia percaya bahwa sistem yang memberikan kekuasaan kepada orang-orang mungkin tidak memiliki pengetahuan atau kebijaksanaan yang diperlakukan untuk membuat keputusan. Nah, jadi menurutnya pemerintah harus dijalankan oleh para filsuf raja, individu yang telah mencapai pengetahuan sejati dan kebijaksanaan. Selanjutnya yaitu ada ketidakstabilan, yang mana juga Plato tidak menyetujui karena Plato juga menganggap demokrasi sebagai sistem yang cenderung tidak stabil dan bisa merubah menjadi anarki. Dan itu fakta yang terjadi pada masa sekarang pun begitu mungkin ya. Dan juga pendapat bahwa kebebasan berlebihan dalam demokrasi dapat mengarah pada kekacauan juga nih. Memang sangat kacau sih kalau udah kita libatkan dalam demokrasi politik begitu. Di mana ada aturan hukum dan otoritas tidak dihormati. Kayak begitu. Selanjutnya yaitu ada teori jiwa, yang mana teori jiwa dalam kebajikan Plato ini membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian. Yang mana itu ada roh, ada nafsu, dan akal budi. Yang mana dalam ketiga ini pasti ada di dalam tubuh kita. Kebajikan ada ya dalam tubuh kita. Selanjutnya itu ada kebajikan. Nah, kebajikan ini adalah keharmonisan antara ketiga elemen yang kita sebut tadi. Ketiga elemen roh, nafsu, dan akal budi. Elemen ini dengan akal budi harus memimpin. Maksudnya dalam ketiga elemen itu kita harus berkaitan. Maka dapatlah chemistry yang mantap gitu. Maksudnya mendapatkan chemistry yang sangat baik lah kita bilang. Apabila kita bisa mengendalikan 3 elemen ini, maka kita bisa memperbaiki diri kita, menstabilkan diri kita. Nah, dengan itu filsafat atau filsuf Plato ini mencakup berbagai bidang seperti metafisika, epistemologi, etika, politik, dan estetika. Mungkin di dalam ini mencakup bidang ini seperti kita harus mempelajari dasar dari bidang-bidang etika, epistemologi, politik, memberikan dampak signifikan pada perkembangan filsafat barat tersebut. Nah, dan juga pada masa itu Aristoteles ini ya, murid Plato ini, mengembangkan filsafat yang mencakup tentang etika, metafisika, epistemologi, politik, dan ilmu alam dalam metafisika. Jadi Aristoteles ini memperkenalkan konsep helimorfisme kalau nggak salah, yaitu potensi dan aktualisasi serta tujuan atau telos. Nah, di dalam logika ini ia mengembangkan konsep silogisme sebagai alat dedukasi logis, yang mana etika Aristoteles menekankan bahwa
etika Aristoteles ini menekankan pencapaian kebahagiaan melalui kebajikan moral. Sedangkan dalam politik, ia merancang teori negara ideal agar para masyarakatnya itu lebih mengerti tentang kepolitikannya. Jadi Aristoteles ini juga memberikan kontribusi dalam estetika dan ilmu alam, menjadi pelopor dalam pengamatan ilmiah dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, jadi si Aristoteles ini mengembangkan filsafat mencakup etika. Karena kenapa? Dengan etika ini kita bisa melihat bagaimana etika seseorang ketika menghadapi sesuatu. Misalkan dia lagi menghadapi sesuatu di dalam dunia politik misalnya. Nah, jadi disitulah etika kita dipermainkan. Nah, seperti yang kita tahu, apakah etika kita itu baik, apakah etika kita itu buruk, di dalam pandangan orang lain kita itu tidak tahu, karena yang menilai etika kita itu adalah orang lain, bukan kita. Selanjutnya, Aristoteles ini juga mengembangkan politik di negaranya, karena memang politik sangat ini ya, kalau kita bilang nih, politik ini memang harus ada di setiap negaranya. Kalau memang tidak ada politik, siapa yang mau menjadi pemimpin negara? Gitu. Karena memang politik, kalau kita bilang ini, politik sangat kejam kita bilang nih. Cuman saya mungkin masih tahu dasarnya doang. Cuman saya kembangkan dari logika saya. Selanjutnya yaitu Aristoteles juga mengembangkan ilmu logikanya dan juga ilmu alam dan juga ilmu metafisika. Sekian dan terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.